Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Prodi Matematika. Pada kali ini saya akan membahas tentang pefaktoran aljabar di mata kuliah workshop pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Feni Anggreni, SPDI MPD. Tujuan pembelajaran matematika, SK-nya memahami bentuk aljabar, KD-nya menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya, indikatornya, mengidentifikasi faktor suku aljabar bentuk selisih 2 kuadrat, X tambah 4, X tambah 4. Mengidentifikasi faktor suku aljabar bentuk X kuadrat tambah 8X tambah 16. Kata-kata motivasi, selalu semangat untuk belajar, karena ilmu matematika adalah ilmu yang sangat mudah untuk dipelajari, apabila yang mempelajari itu sungguh-sungguh. Sejarah aljabar. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, beliau dilahirkan di Bukhara, hidup di Khwarizm, Uzbekistan pada tahun 1904 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khwarizmi sebagai guru aljabar di Eropa, Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Pemfaktoran bentuk aljabar. Kalian masih ingat dengan istilah faktor suku aljabar? Bentuk aljabar XY merupakan perkalian dari X dengan Y. Maka yang menjadi faktor dari XY adalah X dan Y. Begitu juga dengan bentuk A X tambah Y, di mana faktornya yaitu A dan X tambah Y. Jadi yang dimaksud dengan pemfaktoran bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku ke dalam bentuk perkalian atau faktor. Hukum distributif dan faktor persekutuan aljabar. Masih ingat dengan hukum distributif untuk bilangan A, B, C, anggota bilangan real pada hukum distributif berlaku aturan A X B tambah C, A kali X tambah A kali C, di mana ini merupakan faktor dan ini merupakan penjumlahan suku-suku. Untuk pemfaktoran bentuk aljabar dapat menggunakan hukum distributif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari faktor persekutuan terbesar dari setiap suku aljabar. Perhatikan contoh berikut. A 2x kuadrat tambah 8x kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat sama dengan 1 tambah 4Y, di mana FBB dari 2 dan 8 merupakan 2x kuadrat. B 12ABC tambah 15XYZ. Faktornya hasilnya 3 4ABC tambah 5XYZ. FBB dari 12 dan 15 merupakan 3. 3x kuadrat Y kurang 15XYZ kuadrat X Y kuadrat Z sama dengan 3XY di X kurang 5YZ. FBB-nya dari 3 dan 15 yaitu X, yaitu 3. Faktorisasi bentuk X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Ayo kita tinjau kembali hasil perkalian bentuk X tambah Y kuadrat. Hasil perkaliannya, kalian dari X tambah Y kuadrat adalah X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Bentuk seperti ini sebagai bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna mempunyai beberapa ciri khusus, yaitu 1. Koefisien keubah pangkat 2 sama dengan 1, dan konstanta merupakan hasil kuadrat setengah koefisien X. Perhatikan contoh berikut ini. Konstanta setengah kali 8 kuadrat sama dengan 42. Maka X kuadrat tambah 8X tambah 16 sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 4 kali 2. X tambah 4 kuadrat. Dimana X tambah 4, X tambah 4.
Selain dengan cara di atas, pemfaktoran bentuk kuadrat sempurna dapat diselesaikan dengan hukum distributif. Caranya dengan mengubah suku 2xy menjadi penjumlahan dua suku xy tambah xy, kemudian suku-suku tersebut difaktorkan. Perhatikan contoh berikut ini. Faktorkanlah bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat tambah 8x tambah 16. Sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4x tambah 16. 8x-nya ini diubah 4x tambah 4x. Sama dengan x kuadrat tambah 4x. 4x tambah 16. X tambah 4. 4-nya dikeluarin. 4x tambah 2, 4. Hasilnya x tambah 4, x tambah 4. Atau x tambah 4 kuadrat. Jadi faktor dari x kuadrat tambah 4x tambah 16 adalah 4 x tambah 4 kuadrat atau x tambah 4, x tambah 4. Faktorisasi bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c. Selain faktorisasi bentuk x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat, faktorisasi bentuk kuadrat terdapat pula dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, dan c merupakan bilangan real. A dan B merupakan koefisien dan C adalah konstanta, sedangkan yang menjadi peubah atau variabelnya adalah x kuadrat dan x. Memfaktorkan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c jika a sama dengan 1. Untuk pemfaktoran bentuk aljabar seperti ini, kalian harus memperhatikan bentuk perkalian suku x tambah y dengan x tambah z berikut. X tambah y, x tambah z, x tambah z, y, x tambah z merupakan distributif. X kali x ditambah x kali z ditambah y kali x ditambah y dikali z. Ini merupakan sifat distributif. Yang hasilnya x kuadrat tambah xz tambah yxy ditambah yz. X kuadrat tambah y dan z sama-sama memiliki x, maka x-nya dikeluarkan tambah yz. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kedua bilangan tersebut P per A dan Q per A. Maka kita memperoleh faktor X tambah P per A, X tambah Q per A. Sehingga P per A tambah Q per A sama dengan B per A. 4 tambah Q per A sama dengan B per A. Maka P tambah Q sama dengan B. 2. P per A kali Q per A sama dengan, maka PQ per A kuadrat sama dengan C per A. Kalikan dengan A kuadrat. Sehingga PQ sama dengan AC. Jadi faktor dari AX kuadrat tambah BX tambah C untuk A tidak boleh sama dengan 1 adalah AX tambah P per A dan X tambah Q per A. Di mana bilangan PQ harus memenuhi syarat 2 di atas, P tambah QB dan PQAC. Memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalian telah memahami bahwa memfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C jika A sama dengan 1 adalah X tambah Y, X tambah Z. Dengan menurunkan rumus tersebut, kita dapat memperoleh rumus memfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C. Selanjutnya kita cari bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B per A dan jika dikalikan hasilnya B per C. Faktorkanlah bentuk aljabar 2x kuadrat tambah 3x kurang 14. Ya A X tambah P per A, X tambah Q per A. Berdasarkan soal tersebut diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 14. AC 2 dikali min 14, min 28. P tambah Q, B-nya sama dengan 3. Nilai P dan Q yang memenuhi adalah P sama dengan min 4 dan Q sama dengan 7, atau bisa dibalik. Jadi, untuk P sama dengan min 4 dan Q sama dengan 7, 2x kuadrat tambah 3x dikurang 14, 2x tambah min 4 per A, min 4 per 2, X tambah 7 per 2.
X dikurang 2, 2X ditambah 7. Untuk P sama dengan 7 dan Q sama dengan min 4. Begitu juga jika P sama dengan 7 dan Q sama dengan min 4. Maka hasilnya sama, yaitu 2X tambah 7, X dikurang 2. Soal hasil dari X tambah 2, 2X kurang 1 adalah nomor 2. Bentuk sederhana dari 3X kuadrat kurang 12X per X kuadrat kurang 16 adalah 5. Jika 5X kurang 6 sama dengan 2X kurang 3, maka nilai dari X tambah 3 adalah nomor 4. Hasil dari 4, 3X kurang 3 kurang 9X tambah 10 adalah, dan nomor 5. Jika 3X tambah 5 sama dengan 5X kurang 3, maka X tambah 1 adalah. Pembahasan. Hasil dari X tambah 2, 2X kurang 1 adalah, ini merupakan soal UN 2009. Penyelesaiannya, X tambah 2, 2X kurang 1 sama dengan X, 2X kurang 2 tambah 2, 2X kurang 1. Hasilnya 2X kuadrat dikurang X ditambah 4X dikurang 2, dan hasilnya 2X kuadrat tambah 3X dikurang 2. Nomor 2, bentuk sederhana dari 3X kuadrat kurang 12X per X kuadrat kurang 16 adalah merupakan soal UN tahun 2009 juga. Bagian pembilang dan penyebut masing-masing kita faktorkan agar kita mendapatkan bentuk sederhana. 3X kuadrat kurang 12X per X kuadrat kurang 16 sama dengan 3. X kurang 4 per 3 tambah 4 X kurang tambah 4 X kurang 3. X kurang 4 dapat dicoret. Ini sama ini dapat dicoret. Maka hasilnya 3X per X tambah 4. Nomor 3. Jika 5X kurang 6 sama dengan 2X kurang 3, maka nilai dari X tambah 3 adalah X-nya sama dengan 8, sehingga nilai X tambah 3, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Caranya bisa dilihat dari sini. Dan nomor 4, hasil dari 4, 3X kurang 3 dikurang 9X tambah 10 adalah UN 2010. Keluarkan dahulu yang ada dalam kurung, selanjutnya selesaikan penjumlahan. Kelompokkan antara yang bervariabel X dengan yang variabel X dan koefisien dengan koefisien. Maka hasilnya 3X kurang 2, dan caranya ada di sini. Nomor 5, jika 3X tambah 5 sama dengan 5X kurang 3, maka X tambah 1 adalah, ini juga UN dan tahun 2010. X-nya 4 dan hasil X tambah 1-nya 5. Kesimpulannya, demikianlah penjelasan mengenai cara untuk menghitung rumus pemfaktoran bentuk aljabar secara lengkap. Dan telah dijelaskan beserta dengan contohnya. Inti dari pemfaktoran bentuk aljabar yaitu harus mengetahui FPB, faktor persekutuan terbesarnya dari suatu bilangan. Karena jika tidak mengetahui, maka akan sulit untuk mempelajarinya. Selain itu, juga untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal pemfaktoran aljabar. Langkah pertama harus memahami bentuk dari persamaan tersebut. Bentuk dari persamaan aljabar telah dijelaskan di materi atas. Cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.